Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya masih tetap semangat kan mengikuti pelajaran matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang definisi dari nilai mutlak. Jadi ini lanjutan materi dari yang kemarin. Nah, sebelum kita membahas tentang definisi nilai mutlak, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak sedang belajar baris berbaris di lapangan. Dari posisi diam, si anak melangkah ke depan 2 langkah, kemudian mundur 3 langkah ke belakang, dilanjutkan 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah ke belakang, dan terakhir mundur 1 langkah lagi ke belakang. Nah, dari ilustrasi ini, itu jika kita gambarkan dalam garis bilangan, dan posisi diam si anak, posisi awal si anak itu kita anggap koordinat 0, maka pergerakan si anak, jadi yang pertama adalah 2 langkah ke depan, jadi 1, 2, berarti di koordinat 2. Kemudian mundur 3 langkah ke belakang, berarti mundur, berarti arahnya ke arah kiri. Jadi kalau maju itu arahnya ke arah kanan, kalau mundur arahnya ke arah kiri, 3 langkah. Berarti berakhir di koordinat negatif 1. Nah, kemudian dilanjutkan 2 langkah ke depan. Melangkah 2 langkah ke depan berarti arahnya ke kanan lagi 2 langkah. Berarti berakhir di koordinat 1. Kemudian 1 langkah ke belakang. Ini berarti dia berakhir di koordinat 0 atau di posisi awal. Kemudian yang terakhir dia mundur lagi 1 langkah ke belakang. Berarti posisi terakhir si anak itu adalah negatif 1. Jadi posisi awalnya itu adalah 0, posisi terakhir si anak itu adalah negatif 1. Dari ilustrasi tersebut, ternyata posisi terakhir si anak jika kita lihat pergerakannya itu hanya 1 langkah saja ke belakang dari posisi awal. Jadi posisi awalnya 0, kemudian posisi terakhirnya adalah negatif 1. Berarti dia hanya 1 langkah mundur ke belakang. Itu jika kita melihat pergerakannya, atau kalau dalam matematika itu bisa kita tulis. Jadi kalau maju itu positif, kalau mundur itu artinya negatif, berarti kalau dituliskan dalam matematika itu berarti 2 ditambah negatif 3 ditambah 2 ditambah negatif 1 ditambah negatif 1. Hasilnya adalah negatif 1. Itu jika kita melihat pergerakannya. Jadi arahnya diperhitungkan. Tetapi kalau kita hanya menghitung banyaknya langkah yang dilakukan oleh si anak, itu berarti kita hanya menghitung banyaknya langkah. Arahnya tidak diperhitungkan. Berarti 2 langkah ke depan, berarti 2. 3 langkah ke belakang, berarti banyaknya langkah ada 3. 2 langkah ke depan, berarti banyaknya langkah ada 2. 1 langkah ke belakang, berarti 1. 1 langkah ke belakang lagi berarti 1. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1. Berarti banyaknya langkah yang dilakukan si anak itu adalah 9 langkah. Nah, ternyata banyaknya langkah itu nilainya selalu positif. Walaupun anak itu bergerak ke depan atau ke belakang, tetapi banyaknya langkah itu nilainya akan selalu bernilai positif. Nah, banyaknya langkah selalu bernilai positif ini akan berhubungan dengan yang namanya nilai mutlak. Jadi sekarang kita lanjutkan tentang pengertian dari nilai mutlak. Apakah yang disebut dengan nilai mutlak itu? Nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak sebuah bilangan ke titik 0 pada garis bilangan. Jadi jarak antara sebuah bilangan ke titik 0. Hanya jaraknya yang dihitung. Jadi jaraknya pada garis bilangan, baik itu ke kiri atau ke kanan tidak diperhitungkan langkahnya. Jadi positif atau negatifnya itu tidak diperhitungkan. Hanya jaraknya yang dihitung. Nah, nilai mutlak itu dinotasikan atau dilambangkan dengan tanda seperti ini. Jadi 2 garis tegak seperti ini. Kalau ada tanda 2 garis tegak seperti ini, itu artinya adalah nilai mutlak.
Nah, atau dengan kata lain, nilai mutlak dari bilangan positif itu adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari bilangan negatif itu adalah negatif dari bilangan itu. Nah, jadi kalau bilangannya positif, nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri, tetapi kalau bilangannya negatif, nilai mutlaknya adalah negatif dari bilangan itu. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, nilai mutlak dari 3. Jadi 3 itu adalah positif. Berarti nilai mutlak dari bilangan positif itu adalah bilangan itu sendiri. Berarti nilai mutlak dari 3 itu nilainya adalah 3. Contoh yang kedua, nilai mutlak dari negatif 5. Nilai mutlak dari bilangan negatif itu adalah negatif dari bilangan itu, sehingga nilai mutlak dari negatif 5 itu adalah negatif kali negatif 5. Negatif kali negatif nilainya adalah positif, berarti nilainya adalah 5. Berarti nilai mutlak dari negatif 5 itu nilainya adalah 5. Contoh yang ketiga, 3 dikurangi 7. Nah, 3 dikurangi 7 itu nilainya adalah negatif 4. Nah, nilai mutlak dari bilangan negatif itu adalah negatif dari bilangan itu. Berarti nilai mutlak dari negatif 4 itu adalah negatif dari negatif 4, sama dengan 4. Contoh yang terakhir, nilai mutlak dari akar 5 dikurangi 8. Jadi nilai mutlak dari akar 5 dikurangi 8. Akar 5 itu nilainya dengan 8 itu tentunya adalah banyak 8. Sehingga kalau kita mau menentukan nilai mutlak dari akar 5 dikurangi 8 itu berarti tinggal kita balik saja. 8-nya di depan, akar 5-nya di belakang. Berarti menjadi 8 dikurangi akar 5. Ini nilainya pasti positif. Nah, dari contoh tersebut itu artinya nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Jadi nilai mutlak itu nilainya selalu positif, tidak pernah negatif. Jadi kalau ada nilai mutlak itu nilainya negatif itu pasti salah. Karena nilai mutlak itu nilainya selalu positif. Nah, contohnya apa? Hal-hal yang berhubungan dengan nilai mutlak itu. Contohnya misalkan yang pertama, jarak, kemudian panjang, kemudian luas. Jarak itu nilainya tidak pernah negatif, tidak ada jarak kok nilainya negatif. Kemudian panjang juga demikian. Panjang itu nilainya tidak pernah negatif. Luas juga sama, nilainya itu selalu positif. Kemudian contohnya lagi isi atau volume. Volume atau isi itu nilainya juga tidak pernah negatif. Nah, kalau demikian apa definisi dari nilai mutlak itu? Jadi definisi dari nilai mutlak itu jika dituliskan dalam simbol matematika itu penulisannya seperti ini. Jadi nilai mutlak dari X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di depan tadi bahwa nilai mutlak dari bilangan positif, jadi X lebih dari sama dengan 0 itu positif, bilangan positif itu nilai mutlaknya adalah bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari bilangan negatif, X kurang dari 0 itu bilangannya negatif, maka nilai mutlaknya adalah negatif dari bilangan itu. Jadi kalau bilangannya X, berarti nilai mutlaknya akan sama dengan X itu jika bilangannya positif dan akan bernilai negatif X jika bilangannya negatif. Nah, sekarang untuk contoh soalnya. Contoh yang pertama. Definisikan yang A, nilai mutlak dari X dikurangi 3. Yang B, nilai mutlak dari 2X ditambah 6. Yang C, nilai mutlak dari 9 dikurangi dari 3X. Nah, bagaimana ini penyelesaiannya? Jadi kita tinggal mengingat kembali tentang definisi dari nilai mutlak. Jadi
Jadi penyelesaiannya untuk yang pertama, jadi kita ingat kembali tentang definisi dari nilai mutlak. Jadi nilai mutlak X itu akan sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 dan akan bernilai negatif X jika X-nya kurang dari sama dengan 0. Maka untuk nilai mutlak yang pertama, soal yang pertama, nilai mutlak dari X dikurangi 3 itu berarti kalau di sini X, di sini nilainya X. Berarti kalau di sini X dikurangi 3, berarti yang atas itu nilainya adalah X dikurangi 3. Yang bawah, kalau di sini X, berarti yang bawah di sini negatif X. Berarti kalau di sini X min 3, berarti yang bawah nilainya adalah negatif dari X min 3. Nah, untuk syaratnya, jadi kalau X di sini berarti X. Kalau X min 3 berarti ini tentunya X min 3-nya itu selalu lebih dari sama dengan 0. Jadi yang atas syaratnya itu berarti X min 3-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti X-nya lebih dari sama dengan 3. Berarti untuk yang atas ini itu nilainya adalah X lebih dari sama dengan 3. Jadi kita sederhanakan. Bukan lagi X min 3 lebih dari sama dengan 0, tetapi kita sederhanakan menjadi X lebih dari sama dengan 3. Nah, kita tulis di sini X lebih dari sama dengan 3. Nah, untuk yang bawah itu tandanya tinggal dibalik. Jadi tandanya dibalik kurang dari, tidak diberi sama dengan. Berarti X kurang dari 3. Itu untuk yang pertama, yang A. Kemudian untuk yang kedua, jadi nilai mutlak dari 2X ditambah 6. Nah, nilai mutlak dari 2X ditambah 6 itu sama seperti yang A tadi. Jadi kita ingat kembali definisinya di sini. Nah, kalau di sini X-nya 2X plus 6, berarti yang atas itu nilainya adalah 2X plus 6. Kemudian yang bawah nilainya adalah negatif 2X ditambah 6. Kemudian batasnya, syaratnya. Jadi yang atas itu syaratnya adalah di sini X-nya lebih dari sama dengan 0. Berarti ini syaratnya itu harus 2X ditambah 6 lebih dari sama dengan 0. Ini 2X ditambah 6 lebih dari sama dengan 0. Tetapi penulisannya tidak seperti ini, harus kita sederhanakan. Berarti 2X ditambah 6 lebih dari sama dengan 0, itu berarti 2X-nya itu lebih dari sama dengan negatif 6. Jadi plus 6-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 6. Berarti X-nya sama dengan negatif 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah negatif 3. Berarti untuk yang atas ini syaratnya adalah X lebih dari sama dengan negatif 3. Nah, kita tulis di sini X lebih dari sama dengan negatif 3. Untuk yang bawah berarti tandanya tinggal kita balik menjadi X kurang dari negatif 3. Nah, ini untuk contoh yang kedua. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga. Jadi, nilai mutlak dari 9 dikurangi dengan 3X. Caranya sama seperti contoh yang A dan contoh yang B. Nah, kita definisikan. Kita ingat kembali tentang definisinya dari nilai mutlak. Berarti kalau X-nya di sini adalah 9 min 3X, berarti yang atas itu adalah 9 min 3X. Kemudian yang bawah itu berarti negatif 9 min 3X. Sekarang untuk batasnya, sama caranya seperti contoh yang A dan B. Kita cari dulu syaratnya. Jadi syaratnya harus kita sederhanakan dulu. Ini 9 min 3X lebih dari sama dengan 0. Nah, yang atas ini syaratnya berarti 9 min 3X lebih dari sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi negatif 3X berarti lebih dari sama dengan negatif 9. Jadi 9-nya ini kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti positif pindah ke ruas kanan nilainya menjadi negatif. Kemudian X-nya berarti kurang dari sama dengan 3.
Jadi kurang dari sama dengan negatif 9 dibagi dengan negatif 3. Kenapa tandanya kok berubah menjadi kurang dari? Nah, ingat di materi prasyarat kemarin. Jadi pertidaksamaan itu jika dibagi dengan negatif, maka tandanya harus dibalik. Jadi di sini negatif 9-nya dibagi dengan negatif 3. Berarti tandanya yang semula lebih dari itu harus dibalik menjadi kurang dari sama dengan. Jadi ingat ini, kalau dibagi negatif pertidaksamaan itu jika dibagi dengan negatif itu tandanya harus dibalik. Nah, berarti untuk yang atas ini syaratnya adalah X kurang dari sama dengan 3. Kita tuliskan di sini. X kurang dari sama dengan 3. Untuk yang bawah berarti tandanya tinggal dibalik. Berarti X lebih dari 3 tanpa sama dengan. Jadi yang atas itu tandanya selalu ada sama dengannya, yang bawah tandanya selalu tidak ada sama dengannya. Jadi yang atas itu selangnya tertutup, untuk yang bawah selangnya terbuka. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk X lebih dari sama dengan 5, maka nilai mutlak dari 2A dikurangi dengan 4 ditambah 3A dikurangi dengan 10 itu setara dengan berapa? Nah, caranya bagaimana? Caranya itu kita definisikan. Jadi yang nilai mutlak 2A dikurangi 4 itu kita definisikan. Jadi kita ingat kembali definisinya ini. Jadi nilai mutlak X sama dengan X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan akan sama dengan negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, sekarang kita definisikan nilai mutlak dari 2A dikurangi 4. Jadi caranya sama seperti contoh yang sebelumnya. Jadi nilai mutlak dari 2A dikurangi 4 berarti akan sama dengan 2A dikurangi 4 untuk, nah sekarang batasnya atau syaratnya yang atas berarti 2A dikurangi 4 itu nilainya harus lebih dari sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu. Jadi 2A dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Berarti 2A-nya lebih dari sama dengan 4, A-nya lebih dari sama dengan 2. Berarti untuk yang atas itu syaratnya adalah A lebih dari sama dengan 2. Nah, untuk yang bawah itu tandanya tinggal kita balik. Berarti A kurang dari 2. Nah, selanjutnya kita kembali ke soalnya. Berarti nilai dari 2A, nilai mutlak dari 2A dikurangi 4 ditambah 3A dikurangi 10 itu nilainya sama dengan berapa? Nah, karena di sini ada syaratnya A itu harus lebih dari sama dengan 5, berarti kira-kira kita pakai yang atas atau yang bawah. Jadi yang atas itu nilainya di sini adalah A lebih dari sama dengan 2. Kalau yang bawah nilainya A kurang dari 2. Kalau di sini ditentukan A-nya harus lebih dari sama dengan 5, berarti tentunya kita pakai yang atas. Karena yang atas itu A lebih dari sama dengan 2, berarti A lebih dari sama dengan 5 itu berarti masuk di persamaan yang atas ini. Nah, maka dari itu nilai mutlak dari 2A dikurangi 4 itu berarti kita pakai persamaan yang atas ini. Berarti kita pakai yang 2A dikurangi 4. Nah, kita tulis di sini sama dengan 2A dikurangi 4 ditambah dengan 3A dikurangi 10. 2A ditambah dengan 3A itu nilainya adalah 5A. Negatif 4 dikurangi 10 itu berarti nilainya negatif 14. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang lanjut ke contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, jadi untuk A kurang dari 3, maka
nilai mutlak dari 3A dikurangi 15 dikurangi 4A ditambah 2 itu akan setara dengan berapa? Nah, caranya sama seperti contoh yang kedua tadi. Jadi, nilai mutlak dari 3A dikurangi 15 itu kita definisikan. Nah, jadi kita ingat kembali definisinya ini. Nah, berarti kita definisikan dulu nilai mutlak dari 3A dikurangi 15. Jadi, nilai mutlak dari 3A dikurangi 15 itu akan bernilai 3A dikurangi 15 syaratnya. Jadi syaratnya berarti yang atas harus lebih dari sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu. Jadi 3A dikurangi 15 lebih dari sama dengan 0. Berarti 3A-nya lebih dari sama dengan 15. A-nya berarti lebih dari sama dengan 5. Nah, berarti untuk yang atas itu syaratnya adalah A lebih dari sama dengan 5. Nah, untuk yang bawah berarti tandanya tinggal kita balik. Berarti A kurang dari 5. Nah, di sini untuk A kurang dari 5, maaf ini salah, untuk A kurang dari 3, jadi di soalnya untuk A kurang dari 3, maka nah, karena di sini untuk A kurang dari 3, jadi yang atas itu syaratnya adalah A lebih dari 5, lebih dari sama dengan 5. Untuk yang bawah syaratnya A kurang dari 5. Kalau di sini ada A kurang dari 3, jadi ini A kurang dari 3, berarti kita pakai yang atas atau yang bawah. Nah, karena A kurang dari 3 itu termasuk dalam syarat yang bawah ini, jadi A kurang dari 5. Karena kalau masuk di A lebih dari sama dengan 5 jelas tidak mungkin, karena di sini A-nya harus kurang dari 3. Berarti tentunya kita pakai yang bawah. Nah, berarti nilai mutlak dari 3A dikurangi 15 berarti persamaannya itu kita pakai persamaan yang bawah. Berarti kita pakai negatif 3A dikurangi 15 dikurangi 4A ditambah 2. Ini kita kalikan tandanya, jadi negatif 3A, negatif kali negatif itu berarti positif dikurangi dengan 4A ditambah dengan 2. Nah, nilainya berarti negatif 3A ditambah negatif 4A itu nilainya adalah negatif 7A. 15 ditambah 2 itu nilainya adalah 17. Nah, seperti itu caranya. Jadi ini contoh yang ketiga, mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.